Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Teknologi Pendidikan. Hari ini sudah masuk ke materi pertemuan ke-7. Namun mohon maaf, saya belum bisa mengajar secara langsung karena ada tugas dari kampus. Dan kebetulan minggu depan saya juga harus ke Semarang, ada tugas juga dari kampus. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan materi pertemuan ke-7 ini melalui rekaman video. Semoga penyampaian melalui video ini tidak menjadi kendala bagi teman-teman dan teman-teman semua bisa memahami materi perkuliahan kali ini. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas sumber dan media pembelajaran. Secara tidak langsung, materi sumber dan media pembelajaran sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun pada pertemuan ke-7 ini akan dibahas lebih lengkap terkait sumber dan media pembelajaran. Pada pertemuan ke-7 ini, setelah mengikuti perkuliahan, diharap mahasiswa mengetahui beberapa hal. Yang pertama, diharap mengetahui pengertian sumber belajar, kemudian fungsi dan peran sumber belajar, kemudian cakupan sumber belajar, dan yang keempat, kriteria pemilihan sumber dan media belajar. Kemudian yang terakhir, diharap mahasiswa mengetahui contoh penerapan sumber dan media belajar. Nah, untuk mempermudahkan mahasiswa belajar di materi ke-7 ini, saya sudah membuat slide-nya. Untuk yang bagian penting-penting itu judulnya ada warnanya merah. Jadi diharap mahasiswa memahami dengan benar materi yang ada di slide yang judulnya berwarna merah. Itu adalah indikator perkuliahan kita. Sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan 7 ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita diridhoi Allah dan kita mendapatkan ilmu dari kegiatan belajar mengajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama terkait pengertian-pengertian. Nah, ini adalah beberapa pengertian-pengertian terkait sumber dan media pembelajaran. Kita akan pahami dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar itu apa? Sumber belajar itu segala sesuatu yang menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Kuncinya ini adalah yang menghasilkan pesan. Jadi melalui sumber belajar dapat menghasilkan pesan. Pesan itu dapat diterima oleh siswa. Contoh sumber belajar itu apa? Sumber belajar contohnya pesan atau ilmunya itu sendiri, kemudian manusia bisa berbentuk dosen, pengajar, ustadz. Kemudian contoh lain dari sumber belajar adalah bahan, alat, metode, dan lingkungan. Jadi sumber belajar ini cakupannya luas. Kemudian pengertian berikutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, kata kuncinya adalah mengantarkan. Jadi media pembelajaran itu yang mengantarkan, bukan sumbernya secara langsung. Kalau tadi sumbernya misalkan buku, sumber belajarnya buku atau dosen. Nah, media pembelajaran itu yang mengantarkan. Contoh yang mengantarkan itu seperti apa? Seperti papan tulis, itu bisa dianggap media pembelajaran. Karena dia mengantarkan pesan dari dosen ke
mahasiswa atau bertindak sebagai perantara dari dosen ke mahasiswa. Contoh lain dari media pembelajaran adalah YouTube. YouTube juga di sini bertindak sebagai perantara. Jadi kalau dosen bikin materi akan di-share ke mahasiswa, share-nya lewat YouTube, berarti YouTube di sini bertindak sebagai media pembelajaran yang menjadi perantara pesan dari dosen ke mahasiswa. Jadi kalau media pembelajaran kata kuncinya adalah mengantarkan. Nah, berikutnya adalah bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran itu apa? Bahan pembelajaran adalah segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Bahan pembelajaran ini bisa berwujud seperangkat bahan bermuatan materi atau isi pembelajaran yang dibuat secara khusus atau didesain untuk tujuan pembelajaran. Jadi emang bahan pembelajaran itu sudah didesain untuk tujuan pembelajaran. Jadi isinya ya pesan-pesannya langsung tertuju ke pembelajaran. Misalkan modul perkuliahan atau buku pembelajaran atau buku bahasa Inggris, buku fisika, buku kimia. Nah, di dalam buku fisika itu kan emang sudah didesain isinya itu pesan-pesan, ilmu-ilmu agar kita bisa belajar fisika. Jadi bahan pembelajaran ini juga termasuk sumber belajar. Karena di dalam bahan pembelajaran, misalkan buku, itu juga termasuk sumber belajar. Tapi tidak semua sumber belajar itu termasuk bahan pembelajaran. Misal, ruang kelas. Ruang kelas itu kan termasuk contoh sumber belajar. Tapi ruang kelas itu bukan merupakan bahan pembelajaran. Jadi ini bahan pembelajaran ini skopnya lebih kecil. Tapi intinya segala sesuatu yang langsung berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi udah fokus isinya pesan semua. Contohnya buku fisika, buku bahasa Inggris, modul, dan lain sebagainya. Nah, pengertian yang terakhir adalah alat peraga. Alat peraga adalah segala alat atau benda untuk memperagakan apa yang kita sampaikan, baik sesuai tema maupun subtema. Atau alat peraga juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan pendidik atau dosen dalam upaya mempermudah proses pembelajaran dari materi yang awalnya bersifat abstrak menjadi lebih nyata dan berwujud, sehingga dapat menarik minat siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Contoh alat peraga itu misal saat kita menerangkan bentuk bumi, kita bisa mempergunakan globe atau miniatur bumi. Agar apa? Agar siswa itu tahu bentuk bumi itu ternyata bulat dan di dalam bumi itu ada banyak benua, ada banyak negara. Nah, itu contoh alat peraga. Jadi kata kuncinya ini di alat peraga adalah memperagakan apa yang kita sampaikan. Jadi dengan alat peraga siswa bisa lebih tahu. Dari keempat pengertian ini, sumber belajar, media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alat peraga, biasanya mahasiswa itu yang bingung, yang sering tertukar itu antara sumber belajar, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran. Intinya kalau sumber belajar itu mencakup semuanya, mencakup media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alat peraga. Nah, kalau media pembelajaran itu hanya segala sesuatu yang mengantarkan pesan atau ilmu dari dosen ke siswanya. Contohnya papan tulis, YouTube, itu contoh media pembelajaran. Sedangkan bahan pembelajaran, segala sesuatu yang sudah didesain emang berisi pesan atau ilmu
yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Misalkan buku, modul, atau poster. Itu contoh bahan pembelajaran. Nah, kalau alat peraga itu bisa saat kita belajar bentuk tubuh, kita bisa mempelajarinya lewat miniatur manusia. Itu contoh alat peraga. Saya harap teman-teman bisa tahu pengertian terkait sumber dan media pembelajaran. Selanjutnya, jika teman-teman sudah paham pengertian terkait sumber dan media pembelajaran, kita akan membahas fungsi dan peran sumber belajar. Apa sih fungsi dan peran sumber belajar? Sumber belajar sangat penting dalam pembelajaran. Tidak seperti media pembelajaran yang hanya sebagai media untuk menyajikan pesan, sumber belajar lebih dari sekedar itu, karena sumber belajar memiliki fungsi lainnya, seperti menghasilkan pesan pembelajaran, termasuk strategi, metode, dan teknik yang dipakai dalam penyajian pesannya. Tentunya fungsi sumber belajar ini banyak ya. Kenapa banyak? Karena emang cakupan sumber belajar itu juga banyak, karena sumber belajar itu bisa pesan atau ilmunya, bisa manusia, bisa bahan, bisa alat, bisa metode, bisa lingkungan. Sehingga fungsinya juga banyak. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sumber belajar dalam sudut pandang Islam. Dalam Islam juga ada yang namanya sumber belajar. Dari sudut pandang Islam, sumber belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang pokok atau yang kita jadikan acuan dan sumber belajar tambahan. Sumber belajar pokok sendiri terbagi jadi dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita belajar sesuatu, pastikan itu tidak bertentangan dengan pokoknya, yaitu Al-Quran ini. Dan sebaiknya Al-Quran dan hadis ini juga dijadikan acuan dalam sumber belajar. Selain itu, dalam sudut pandang Islam juga ada sumber belajar yang bersifat tambahan, seperti hasil pemikiran manusia. Misalkan hasil pemikiran manusia tentang fisika, tentang matematika, tentang hukum. Nah, itu adalah contoh sumber belajar yang sifatnya tambahan atau dari hasil pemikiran manusia, bukan dari Al-Quran dan hadis. Nah, setelah kita tahu sumber belajar dari sudut pandang Islam, selanjutnya ini kategori atau cakupan sumber belajar. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi kategori atau cakupan sumber belajar. Kategorinya itu ada 6 ya, yaitu pesan, manusia, bahan, alat, metode, dan lingkungan. Dari keenam kategori sumber belajar, ada sumber belajar yang sengaja dirancang atau by design dan yang hanya dimanfaatkan atau by utilization. Kalau yang dimanfaatkan ini sebenarnya dia diciptakan, tujuan utamanya itu bukan untuk proses belajar mengajar, tapi untuk kebutuhan lain. Tapi setelah dia tercipta, dia bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Misalkan apa? Misalkan kalau kita berbicara tentang alat atau sumber belajar kategori alat, laptop, papan tulis itu biasanya diciptakan emang untuk proses belajar mengajar. Papan tulis ya bisa untuk keperluan lain, tapi kan lebih banyaknya untuk proses belajar mengajar. Jadi kalau kita mau melakukan belajar mengajar, biasanya kan kita emang butuh papan tulis, laptop, proyektor, itu emang butuh, sehingga itu dirancang atau by design. Sedangkan mobil, motor itu bukan kebutuhan utama kalau kita mau belajar, atau mobil motor itu bukan diciptakan untuk proses
belajar mengajar. Tapi kita bisa memanfaatkan mobil dan motor dalam proses belajar mengajar. Misal, saat kita belajar terkait kelistrikan pada mobil atau terkait desain mobil, kita bisa memanfaatkan mobil kita untuk proses belajar mengajar. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan mengamati mobil kita terkait rancangannya, terkait kelistrikannya, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah lingkungan. Misalkan ruang kelas. Ruang kelas sengaja di-create, sengaja dirancang itu untuk proses belajar mengajar. Tapi kalau pasar itu rancangan awalnya itu bukan untuk kegiatan belajar mengajar kita. Cuma kita bisa belajar ekonomi, kita bisa belajar bisnis itu langsung ke pasar. Dengan cara apa? Dengan cara mengamati transaksi di pasar. Sebenarnya di sini pasar ini cuma dimanfaatkan aja untuk kegiatan belajar mengajar terkait bisnis atau ekonomi. Nah, contoh lain kategori bahan ini ya sebagai sumber belajar. Buku, kemudian PPT, kemudian video tutorial itu di-create atau dirancang emang untuk kegiatan belajar mengajar. Tapi Candi Borobudur itu dibuat itu bukan untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu untuk sembahyangnya atau yaitu untuk ibadahnya umat beragama Hindu. Nah, cuma kita bisa memanfaatkan Candi Borobudur ini untuk proses belajar mengajar, yaitu saat kita belajar mengajar terkait sejarah atau terkait candi atau terkait peninggalan zaman dahulu, kita bisa mengunjungi Candi Borobudur untuk belajar atau mempelajari Candi Borobudur. Nah, itu adalah kategori sumber belajar dan perbedaannya ya. Perbedaan sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Berikutnya, kita akan membahas pendalaman perbedaan konsep sumber belajar, media belajar, bahan pembelajaran, dan alat peraga. Pemisahan atas sumber belajar, media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alat peraga sesungguhnya ditinjau dari sudut fungsinya atau peranannya dalam proses pembelajaran. Contohnya misalkan TV. TV ini bisa bertindak sebagai sumber belajar, bisa sebagai media pembelajaran, bisa sebagai alat peraga. TV bisa bertindak sebagai sumber belajar dan media pembelajaran saat dosen menyampaikan materinya atau video tutorial yang sudah dia buat melalui TV. Nah, misalkan dosen sudah bikin video tutorial YouTube. Video tersebut diputar lewat TV atau smart TV. Di sini TV bertindak sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Bertindak sebagai media pembelajaran, kenapa? Karena TV ini bertindak sebagai perantara antara dosen yang telah membuat materinya dalam bentuk video tadi agar bisa sampai ke mahasiswa. Nah, di sini karena TV bertindak sebagai perantara atau media, dia bisa disebut media pembelajaran. Nah, TV juga dapat disebut sebagai alat peraga. Kenapa bisa disebut sebagai alat peraga? Saat kita mempelajari tentang kelistrikan pada TV atau desain TV atau hardware yang ada di TV, kemudian kita bongkar TV-nya, di sini TV bertindak sebagai alat peraga. Alat peraga saat kita mempelajari tentang hardware atau komponen-komponen yang ada di dalam TV. Sehingga TV ini bisa bertindak sebagai sumber belajar, media pembelajaran, bisa juga alat peraga. Jadi pemisahan atas sumber belajar, media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alat peraga
sesungguhnya dilihat dari sudut fungsinya dan peranannya saat proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kalau kita sudah paham terkait sumber belajar, media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alat peraga, kita akan lanjut ke kriteria memilih sumber belajar. Ini penting ya, ada di indikator pertemuan ke-7 ini. Nah, kriteria dalam memilih sumber belajar itu ada kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria umumnya apa? Yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ekonomis, praktis, mudah diperoleh dan digunakan guru, dan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik atau taraf berpikirnya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sumber belajar. Kemudian kriteria berdasarkan tujuannya, di dalam memilih sumber belajar diharap kita memilih sumber belajar yang dapat digunakan untuk memotivasi, dapat digunakan untuk pengajaran, penelitian, pemecahan masalah, dan untuk presentasi. Itu adalah kriteria dalam memilih sumber belajar. Berikutnya adalah prosedur penggunaan sumber belajar. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Ini adalah prosedur penggunaan sumber belajar berdasarkan model ASUR yang dimulai dari analisis siswa dan kebutuhan. Jadi kalau kita mau menggunakan sumber belajar, sebaiknya awalnya kita analisis dulu. Yang kita analisis apa? Yaitu menganalisis siswa dan kebutuhannya. Setelah dianalisis, sebutkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, setelah itu baru sebutkan metode, media, dan materi yang akan digunakan. Setelah itu, upayakan gunakan metode, media, dan materi tadi yang setelah kita sebutkan. Baru kita rancang bentuk partisipasi siswa. Setelah itu kita gunakan sumber belajarnya. Dan yang terakhir, evaluasi penggunaan sumber belajar. Nah, kita tadi sudah membahas banyak terkait sumber belajar. Selanjutnya kita akan membahas terkait media pembelajaran. Kita akan mulai dari makna media. Media itu apa? Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Contohnya tadi papan tulis atau YouTube atau TV. Nah, papan tulis ini di sini berperan sebagai penyalur ya. Penyalur untuk menyalurkan informasi atau ilmu dari dosen ke peserta. Bisa juga proyektor, itu juga dapat diartikan sebagai media. Nah, kemudian setelah kita tahu makna dari media, kita akan mempelajari penggolongan ragam media. Jadi media ini digolongkan menjadi beberapa hal sesuai yang menggolongkannya. Ini adalah penggolongan ragam media menurut Bretsch. Menurut Bretsch, media ini digolongkan menjadi 4, yaitu media yang dapat didengar, media yang dapat dilihat, media audiovisual, dan media serbaneka. Ini untuk yang media audiovisual dan media yang dapat dilihat. Kedua media ini bentuknya dapat berupa video atau film. Cuma bedanya untuk yang media yang dapat dilihat itu videonya itu tidak ada suaranya. Atau filmnya film yang bisu. Misalkan film bisu atau gambar bergerak misalkan dengan format GIF. Jadi sama-sama video tapi yang media yang dapat dilihat ini tidak ada suaranya. Berikutnya penggolongan media menurut Scrum. Nah, menurut Scrum ini media digolongkan menjadi 3 berdasarkan audiennya, ukuran audiennya. Ada audien besar, kecil, dan individu. Untuk yang audien besar itu artinya dilihat oleh banyak orang, bisa dilihat oleh banyak orang dalam
satu waktu, misalkan televisi, internet, itu kan bisa dilihat banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, audiens kecil itu bisa dilihat beberapa orang dalam waktu bersamaan. Misalkan kita nonton film ya, tapi di sini filmnya itu bukan di televisi, tapi kita nonton sebuah film secara pribadi di laptop kita, sehingga yang nonton itu biasanya hanya beberapa orang saja, atau kita melihat foto atau poster. Nah, poster ini kan biasanya yang lihat juga beberapa orang saja dalam satu waktu. Misalkan poster di sekitar kampus, kan itu biasanya paling dalam waktu bersamaan biasanya hanya dilihat oleh 2 sampai 10 orang. Jarang sekali poster itu di waktu yang bersamaan dilihat oleh 100.000 orang. Itu kan nggak mungkin ya, karena poster sendiri kan wujudnya kecil, nggak mungkin bisa dilihat bareng dalam waktu bersamaan. Kecuali kalau posternya ini kita upload ke internet, itu bisa dilihat orang, dilihat audiens banyak dalam waktu bersamaan. Tapi namanya sudah bukan media untuk audiens kecil, karena sudah diupload ke internet, sehingga poster ini menjadi media untuk audiens besar. Kemudian media untuk individu, ini contohnya media cetak atau koran. Nah, koran ini biasanya di dalam satu waktu yang bersamaan hanya dilihat oleh satu orang saja. Kan jarang ya kita baca koran yang sama, kita bacanya bertiga, itu kan jarang. Koran ya biasanya yang baca ya untuk satu orang saja. Selanjutnya, penggolongan ragam media secara umum. Ini secara umum media itu digolongkan menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Nah, untuk penjelasannya dapat kalian lihat di deskripsi dari PPT yang sudah saya bagikan. Berikutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai, kesesuaian media dengan materi, situasi dan kondisi sarana dan prasarana, kemudian karakteristik audiens. Nah, berikutnya ini ada kriteria lain dalam pemilihan media. Jadi dalam memilih media pembelajaran ini ada pertimbangan lainnya selain pertimbangan utama tadi. Ini ada ketetapan dengan rencana pembelajaran, tingkat keterbacaan media, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah nilai dan manfaat lain media dalam pembelajaran. Nah, ini adalah manfaat lain jika kita menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Jadi kalau misalkan ada banyak dosen tapi menggunakan PPT yang sama, sehingga penyampaian materinya relatif seragam. Artinya semua dosen dapat menyampaikan poin-poin yang relatif sama ya, tidak ada poin-poin yang terlewatkan. Kenapa bisa sama? Karena PPT-nya sudah sama, sudah seragam. Kemudian manfaat berikutnya, proses pembelajaran lebih menarik, proses pembelajaran lebih interaktif, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pengingat, setiap media memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada media yang dapat digunakan untuk semua situasi dan tujuan. Media mana yang akan digunakan itu tergantung dari beberapa hal. Misalkan kompetensi tujuan yang ingin dicapai, sifat bahan ajar, ketersediaan media tersebut, dan kemampuan guru dalam penggunaan media tersebut. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa media pembelajaran berbasis video itu lebih bagus, media pembelajaran berbasis animasi itu lebih bagus, itu nggak bisa. Karena setiap media mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini yang terakhir, fungsi sumber belajar
dan media belajar. Media lebih sekadar media untuk menyampaikan pesan dan mempercepat proses belajar. Sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ini jelas ya, karena media belajar atau media pembelajaran itu ada di dalam sumber belajar, sehingga fungsi dari sumber belajar itu lebih luas. Kalau media belajar itu hanya sebagai perantara, kalau sumber belajar lebih dari itu, karena juga mencakup strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, itu adalah materi untuk pertemuan hari ini atau pertemuan ke-7. Materi tersebut saya ambil dari berbagai sumber dan referensi. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Sekian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, ini ada satu quote ya yang menarik. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu pula. Jadi kalau kita menginginkan dunia dan akhirat, kita harus memiliki ilmunya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tak lupa ini juga ada sedikit suplemen yang dapat meningkatkan skill teman-teman terkait media pembelajaran dengan YouTube. Akhir kata, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf tidak bisa menyampaikannya secara langsung di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.